Waalaikumsalam, silakan duduk. Dengan Mbak Rina kan ya? Iya, betul. Iya, silakan Mbak diminum. Gimana Mbak hari ini Mbak? Suasana moodnya senang, gelisah, campur, cemas, bingung. Gimana? Senang juga bingung. Bingung kenapa tuh? Bingung untuk kan misal saya mau daftar beasiswa KIP untuk seperti persyaratan sama daftarnya itu seperti apa? Untuk beasiswanya gitu ya. Iya kan udah kelas 12 jadi kayak bingung buat ini perencanaan karir. Terus kalau misalkan kita daftar perguruan tinggi terus terkait dana itu kan bisa di cover sama beasiswa gitu ya. Oke Mbak Rina, jadi sebelum kita masuki sesi konselingnya ya, di sini Ibu akan kasih tahu tuh konseling itu kegiatan konseling itu di mana. Konseling itu ya yang kita lakukan sekarang kan berkonsultasi terkait masalah-masalah yang Mbak Rina mungkin hadapi. Jadi kita di sini bersama kita menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berbaju pikiran dari Mbak Rina. Jadi bisa memudahkan nanti kedepannya itu bisa lancar dan Mbak Rina itu bisa menyelesaikan segala kegiatan itu dengan baik. Ya. Oke, jadi untuk sesi konseling hari ini dengan Mbak Rina ini kita mau waktunya berapa menit? Mbak? 30 menit cukup? Cukup lah. Oke, jadi gimana Mbak mau kuliah di mana emangnya Mbak? Plannya ke depan? Angan-angannya mau di mana? Pengennya di Unhas. Waktu juga pengennya juga di situ. Waktu bilang emang ya sudah di situ, nggak jauh juga, jadi bisa pakai transportasi sendiri. Kemana di mana Mbak? Di Panti. Oh, di Panti. Oh ya, kalau misalkan di Pati jarak ke UI kan dekat gitu ya, mungkin sekitar 12 km. 12 km. Sekitar setengah jalan. Berarti PP atau mau di depannya ini PP apa kos? PP-nya saya sendiri kos, tapi orang tua itu tidak membolehkan karena saya pernah pesantren. Orang tua juga takut anaknya ya terlalu bebas kalau masuk kos, jadi lebih baik PP. Ya nggak apa-apa sih Mbak ya, kan deket juga gitu kan ya, meminimalisir budget juga gitu kan, hitung-hitung gitu kan kalau misalkan PP ya nggak apa-apa. Toh kalau misalkan kuliah itu biasanya ya Mbak ya, di situ cuma seminggu 2 kali gitu kan, jadi hemat gitu kan, nggak terlalu boncos ke uangnya. Nggak apa Mbak gitu aja. Ini mau jurusan apa emang Mbak kuliah? Maunya matematika. Matematika ini yang pendidikan. Kalau di UI itu ada tadris aja, tadris matematika. Iya, emang tadi Mbaknya tadi udah nyebutin suka matematika. Oh, iya. Berarti emang agak challenging banget anaknya. Suka tantangan banget. Oke. Jadi mau ke Unhas jurusan tadris matematika. Enggak apa, sesuai ya, karena itu sesuai dengan kemampuan kamu gitu kan ya, bagus. Terus untuk yang berarti orang tuanya juga udah klik oke gitu kalau misalkan. Kalau untuk orang tua bilang terserah mau kemana, yang penting emang niat di jurusan itu, terus bisa ya dipersilahkan. Kalau untuk biaya-biayanya aman? Orang tua bilang kalau untuk urusan biaya biar jangan dipikirkan, yang penting niat dulu untuk kuliah, benar-benar. Bagus ya, Mbaknya orang tuanya sangat support banget gitu.
Kalau misalkan urusan biaya itu apa kita nggak usah terlalu dipikirkan gitu kan. Sekarang tuh kan banyak beasiswa gitu kan ya. Kalau misalkan di Indonesia itu ada beasiswa kayak itu juga, beasiswa tempat itu juga ada kan. Ya, itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin ngurusinnya ruwet banget, ribet banget, tugas-tugasnya banyak, apa yang diikutin juga sampai pusing sana kemari gitu kan ya. Yang meskipun cuma itu kan kita mencoba dulu, kita usaha dulu ya kan. Kalau misalkan ada rezeki itu kan alhamdulillah gitu kan, bisa dapat beasiswa. Enggak gitu. Oke, berarti mbaknya nggak ada kebutuhan lagi ya kalau urusan jurusan, atau ada mungkin unek-unek lagi mungkin buat kedepannya nih, mungkin bingung apa yang mau disiapin. Misal saya mau daftar beasiswa KIP, untuk seperti persyaratan sama daftarnya itu seperti apa? Ya, untuk beasiswanya gitu ya, biar kan udah kelas 12 jadi kan bingung buat ini perencanaan karir. Terus kalau misalkan kita daftar perguruan tinggi terus terkait dana itu kan bisa di cover sama beasiswa gitu ya. Mungkin ya mbak di sini bisa mendaftar beasiswa KIP untuk yang maba ya, mahasiswa baru nih. Saya bisa tuh ikut KIP dulu aja. Kenapa? Karena kalau KIP ini itu kalau misalkan tahun pertama itu bisa di cover sama uang saku gitu. Kalau misalkan ada nih beasiswa PMK, beasiswa PMK ini namun kebanyakan itu yang di yang apa ya, cuma mengcover UKT aja gitu. Nah jadi kalau saran menurut ibu, kamu daftar beasiswa yang KIP saja. Nah terkait untuk KIP, kamu udah tahu nggak, udah buka website mungkin apa aja yang diperlukan buat KIP? Itu konsepnya saya kurang tahu masih. Kurang tahu, coba dibuka di bawah ya, coba dibuka. Itu kan ada kan di websitenya. Nanti kalau misalkan membuatkan aku nanti kami kabari kok, nanti kita temani cara membuatkan akunnya gimana, kan masih dulu gitu ya, masih asing. Jadinya nanti juga jaga kalau misalkan nanti ada error atau gimana, nanti kita bisa ini apa di apa dapat kita benarkan gitu kan. Kita tahu, biar tahu masalahnya tuh masalah di mananya gitu. Udah dibuka itu websitenya. Nama websitenya apa? Di itu KIP kuliah, KIP kuliah. Nah, sebelumnya kamu dulu pas SMP itu mungkin udah kayak KIP gitu nggak? Belum. Nggak, bisa dicek. Udah. Nah itu nanti kamu ini kan masih belum dibuka kan pendaftarannya, jadi nanti kamu bisa login ya. Kalau misalkan udah punya akun bisa login, kalau masih belum kita register dulu. Nah kayak gitu, kamu harus punya email. Email itu namanya itu ya, kamu harus pakai nama yang ini, yang namamu. Kalau misalkan pakai kucing Bumo itu jangan gitu ya, pakai nama asli gitu. Terus untuk persyaratannya, di sini kamu bisa lihat mbak di syarat pendaftaran itu, di situ banyak, coba dibuka. Nah itu, ini persyaratannya kan.
Cari-cari aja di sini Mbak tuh. Ada fotokopi KTP, fotokopi apa. Terus kalau kamu kan dulu emang nggak pernah daftar KIP gitu kan ya, jadi ada jadi ya udah kosong aja gitu. Ini kita nggak bisa lengkapin dulu gitu. Nah kalau misalnya udah lengkap berkas-berkasnya, baru pas udah bikin akunnya bisa lagi nanti itu kalau misalkan di KIP itu nanti ada format apa format kayak gini Mbak. Ini kemarin ada yang udah apa yang udah tanya soal beasiswa. Kalau ayah kerja Mbak? Iya kerja. Ibu juga? Ibu Di apa rumah. di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Ayahnya kerja apa Mbak? Petani. Kalau misalkan ayahnya tuh kerja kayak pegawai gitu kan, biasanya ada slip gajinya. Slip gajinya itu dibutuhkan di dokumen untuk daftar KIP. Kalau misalkan memang petani kan gak ada slip gajinya, ini mungkin nanti bisa dikosongi, lalu mbaknya bisa pakai itu buat SKTM. Itu SKTM. Nah, SKTM itu apa? Surat keterangan tidak mampu yang dimana itu nanti buatnya di balai desa. Itu mungkin yang apa ya bayarnya memang agak sulit karena di balai desa kan udah banyak orang-orangnya gitu kan, banyak orang-orangnya mungkin banyak yang permintaan surat-surat itu, jadi mbaknya harus segera bikin, segera dibuat gitu. Apa itu langsung jadi masih nunggu? Nah, kalau misalkan ini kalau KIP nya masih ada jadwal itu ya mbak, jadwal prosedurnya. Kalau misalkan mbaknya dilihat di websitenya itu tidak dilihat ya, itu kan ada itu untuk pendaftaran itu kapan, terus Pengumumannya. iya pengumumannya itu kapan tuh udah ada. Tadi di websitenya itu coba dibuka. Itu juga kalau misalkan di beasiswa KIP ini kan nanti ada itu kayak harus foto rumah tempat depan, terus bagian ruang tamunya juga. Nah itu bisa difoto sesuai saja, jangan pakai foto rumah orang gitu ya. Nonton pengen nyiapin yang KIP, foto tetangganya yang rumahnya kurang layak di foto, nanti kalau misalkan pas di tes pas apa nanti bingung soalnya rumahnya beda gitu. Jangan ya, kalau misalkan udah rezeki ya udah rezekinya emang itu begitu. Kalau dapat kaitan ada di survei juga berarti. Kalau misalkan yang tahun lalu ya mbak ya, itu ada yang disurvei ada yang tidak kan, ya nggak mungkin gitu toh mbak, banyak gitu yang daftar di survei salah satu kan nggak mungkin, ada yang disurvei ada yang enggak. Kalau yang tahun lalu itu ya semoga saja nanti ya nggak usah terlalu ketat gitu ya, menghalangi rezeki orang gitu. Itu jadi buka sudah. Nah, kalau misalkan kita itu juga diperlukan itu apa SKTM itu pasti ya, SKTM terus fotokopi KK, terus juga keadaan ekonominya itu harus dari pekerjaan ayah tadi, pekerjaan ibu tadi, terus apa, terus bisa kayak ada cicilan keuangan kan nanti ada bagiannya. Nah itu bisa Mbak Rina bisa bisa omongkan dengan ibu nanti, ibu atau ayah itu untuk
penghasilannya dan sebagainya itu bisa ditanyain dulu aja gitu. Itu terus ada aset itu kayak apa ya mbak ya, kamu punya HP itu dicantumin di KIP-nya, di akunnya nanti, punya HP, punya kulkas, punya sepeda motor, punya apa, itu bisa menentukan nanti kamu bisa tahap yang masuk yang tahap yang pertama, tahap yang kedua. Tahap pertama itu tahap ada uang sakunya, kalau yang tahap kedua itu ada bayaran kemarin tapi nggak ada uang sakunya, itu aja. Terus nanti ada kolom prestasi juga. Kolom prestasi itu nanti kalau misalkan Mbak Rina punya prestasi mungkin tingkat kabupaten gitu ya, kalau misalkan tingkat desa, tingkat RW itu kan nggak bisa gitu ya tingkat jadi tingkat kabupaten lah minimal gitu kan. Itu yang diajukan sertifikatnya berarti. Iya, sertifikatnya ditaruh, nanti ada tempatnya. Terus juga ada rencana ke depannya, nanti kamu kuliah ini mau PP atau mau kos, itu juga harus dipikirkan lagi. Kalau misalkan PP ya tadi baru ditulis PP gitu. Terus untuk pengisian di seleksinya itu nanti ada ini bisa dilihat ya, kalau SNBP nanti kan kamu kan daftar SNBP, nah ini bisa dilihat kolom-kolomnya ini. Nanti kamu bisa menulis pilihan ke-1 itu apa, pilihan kedua itu apa, baru disinkronkan gitu. Baru nanti kamu bisa mencetak kartu peserta sama kartu formulirnya. Nanti ditunggu pas udah pengumuman, baru nanti ada notifikasi di penetapan gitu. Itu aja sih mbak. Nanti kalau misalkan ada apa-apa mungkin bisa di WA atau kan udah buat grup semuanya itu kan. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas tentang beasiswa ini, mungkin bisa ditanyakan di grupnya itu. Kenapa kok milih UNES? Kenapa nggak milih langsung di UNED, langsung di pendidikan matematikanya aja? Buat saya ada yang bilang kalau itu juga terlalu jauh buat saya ya orang tuanya terlalu menjaga. Jadi orang tua maunya tuh yang deket aja, tapi mbaknya bukan kayak udah nggak apa ada kalau misalkan di UNES kayak aku kurang di UNED atau gimana, apa karena ibu kamu keberatan atau gimana? Nggak apa, bilang aja. Enggak, emang mau di situ. Untuk apa? Gak usah. Untuk ini apa? Kan kamu pilih di pilihan pertama itu kan nanti misalkan kita bisa daftar SNBP gitu ya, kamu pilihan pertama nanti langsung ke Tadris matematika. Kalau kan nanti ada form pilihan dua, pilihan duanya apa? Pilihan kedua saya pilihnya yang ya sama-sama mendekati sama perhitungan seperti matematika, ekonomi mungkin. Ekonomi ya.
kebanyakan daftar di UIN aja. Iya, semuanya di Kenapa sama UIN? Emang ada sesuatu di UIN? nggak ada. Memang orang tua ya emang nyuruhnya di situ ya sebenarnya. Segitu mungkin ada lagi yang mau disampaikan lagi. Mungkin sudah cukup dari saya. Sudah ya. Oke, kalau sudah berarti tadi untuk pilihannya, untuk pilihan program studinya buat studi lanjut berarti fix di Unhas jurusan Fagas Matematika ya. Oke. Untuk terkait beasiswanya juga nanti Mbak Rina bisa cek lagi di websitenya untuk persyaratannya apa aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin bisa di jalan lagi di ibu atau di grup yang tadi dibikin bisa. Baik, mungkin kalau misalkan Mbak Rina sudah cukup untuk hari ini sesi closing-nya bisa tutup ya. Terima kasih sudah datang ke ruangan ibu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Jangan takut-takut untuk ke ruangan BK gitu kan ya. Karena anggapannya BK tuh bukan sebagai proyeksi sekolah, tapi kan kita mengadili siswa-siswa agar kedepannya itu bisa mendapatkan pencerahan asli yang dihadapi yang kedepannya itu tidak mendapatkan masalah atau penyebab yang lainnya kayak ya misalkan mau daftar ke perguruan tapi ada konflik dengan orang tua atau gimana tentang pilihannya gitu, seperti itu agar tidak menyulitkan siswanya gitu kan. Jadi bisa dibicarakan dengan kita sebagai guru BK. Baik, mungkin segitu saja. Terima kasih Mbak Rina. Kalau itu saya pamit ya. Terima kasih ya.